Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Alni dengan NIM 22231125. Saya dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang inovasi pendidikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian inovasi. Inovasi secara etimologi berasal dari kata Latin yaitu innovation, yang artinya perbaharuan atau perubahan. Kata kerjanya yaitu innovo, yang berarti memperbaharui dan mengubah. Inovasi adalah suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan yang berbeda dari sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Inovasi dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Inovasi dapat berupa positif dan negatif. Yang pertama, inovasi positif. Inovasi positif merupakan perubahan terhadap sesuatu yang baru dan memberikan nilai tambahan bagi pelanggan. Yang kedua yaitu inovasi negatif. Inovasi negatif menyebabkan pelanggan enggan untuk memakai produk tersebut karena tidak memiliki nilai tambahan atau merusak cita rasa dan kepercayaan pelanggan jadi hilang. Materi yang kedua yaitu pengertian inovasi pendidikan. Menurut Ibrahim tahun 1988 mengemukakan bahwa inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah dalam pendidikan. Jadi, inovasi adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat, baik berupa hasil inversi atau penemuan baru yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Materi yang ketiga yaitu masalah-masalah yang menuntut diadakannya inovasi. Inovasi dilakukan karena adanya masalah. Masalah-masalah yang menuntut diadakannya inovasi pendidikan di Indonesia yaitu yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan menghasilkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, yang menyebabkan daya tampung, ruang, dan fasilitas pendidikan yang sangat tidak seimbang. Yang ketiga yaitu melonjaknya aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, sedangkan kesempatan sangat terbatas. Yang keempat yaitu mutu pendidikan yang dirasakan makin menurun. Yang kelima yaitu keterbatasan dana, dan yang terakhir yaitu kurang adanya relevansi antara program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu tujuan inovasi pendidikan. Tujuan utama dari inovasi pendidikan adalah berusaha meningkatkan kemampuan, yakni kemampuan dari sumber-sumber tenaga uang, sarana dan prasarana, serta struktur dan prosedur organisasi. Selain itu, tujuan inovasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik. Materi selanjutnya yaitu komponen dasar inovasi. Yang pertama yaitu inovator, merupakan komponen yang utama dalam proses inovasi, di mana inovator memegang peranan penting dalam melaksanakan inovasi pendidikan. Yang kedua yaitu inovasi. Inovasi di sini adalah adanya permasalahan yang akan dipecahkan. Yang ketiga yaitu adanya komunikasi dengan saluran tertentu. Artinya, adanya sebuah pertukaran informasi antar anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Yang keempat yaitu waktu. Waktu merupakan elemen yang tidak kalah pentingnya dalam proses inovasi pendidikan, karena waktu merupakan aspek utama dalam proses untuk mengkomunikasikan sebuah inovasi. Materi selanjutnya yaitu sasaran inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu guru.
Guru merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan. Guru juga merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar di kelas. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar di kelas. Yang kedua yaitu siswa. Siswa merupakan objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Siswa juga memegang peranan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar di kelas. Yang ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Oleh karena itu, kurikulum sekolah dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Yang keempat yaitu fasilitas. Fasilitas merupakan hal yang ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa adanya fasilitas, maka pelaksanaan inovasi pendidikan akan dipastikan tidak akan berjalan dengan baik. Yang terakhir yaitu lingkungan sosial masyarakat. Dalam menerapkan inovasi pendidikan, masyarakat secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pendidikan. Sebab apa yang ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat di mana peserta didik itu berasal. Materi yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Faktor yang pertama yaitu pertambahan penduduk. Faktor yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Faktor yang ketiga yaitu tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Faktor yang keempat yaitu kegiatan belajar mengajar di kelas. Faktor yang kelima yaitu sistem pendidikan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.